Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Fikri Saliha, NRP 500121144 dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang kuis model inversi. Yang pertama soalnya apakah kelebihan dan kekurangan algoritma simulate annealing atau SA untuk inversi. Jadi kelebihan algoritma simulate SA untuk inversi ini aplikasinya cukup mudah, menggabungkan kelebihan Monte Carlo di temperatur tinggi dan lokal optimasi di temperatur rendah, sehingga tidak mudah terjebak di lokal minimum seperti lokal optimasi. Konvergensi lebih cepat dari Monte Carlo pada umumnya. Walaupun SA telah menemukan lokal minimum, masih memungkinkan menemukan global minimum karena dalam model yang error lebih besar diterima dari model dengan error yang lebih kecil. Lalu SA memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi ruang parameter yang luas sehingga dapat menemukan solusi yang lebih baik dibandingkan algoritma optimasi lainnya yang cenderung terjebak di minimum lokal. Lalu SA ini hanya membutuhkan sedikit parameter yang perlu disetel seperti suhu awal, laju perbandingan, lalu kriteria penghentian. Hal ini menjadikan SA lebih mudah diimplementasikan dibandingkan algoritma yang lebih kompleks. Lalu SA dapat bekerja dengan baik pada berbagai jenis fungsi objektif, termasuk yang tidak smooth atau non-convex, yang sering dijumpai dalam masalah inversi. Lalu kekurangan algoritma SA ini penentuan suhu awal atau TNO-nya, lalu pemilihan mekanisme penurunan temperatur atau cooling factor harus dicoba-coba, lalu penurunan tidak boleh terlalu cepat menyebabkan proses mudah terjebak pada lokal minimum, lalu penurunan temperatur yang terlalu lama menyebabkan konvergensi lebih lama. Lalu pada beberapa kasus SA dapat membutuhkan waktu komputasi yang lama untuk mencapai konvergensi, terutama untuk masalah inversi yang kompleks dengan banyak parameter. Lalu kinerja SA sangat bergantung pada pemilihan parameter yang tidak tepat, dapat menyebabkan konvergensi yang lambat atau bahkan tidak mencapai solusi yang optimal. Meskipun SA memiliki kemampuan untuk menghindari minimum lokal, tidak ada jaminan bahwa solusi yang diperoleh adalah solusi optimal global. Hal tersebut tergantung pada kompleksitas ruang parameter dan pemilihan parameter SA yang tepat. Lalu selanjutnya, berbeda dengan metode optimasi berbasis gradien, SE ini tidak memanfaatkan informasi gradien dalam proses optimasinya. Hal ini dapat menyebabkan konvergensi yang lebih lambat dibandingkan metode berbasis gradien jika informasi gradien tersedia. Lalu pertanyaan kedua, apakah kelebihan dan kekurangan algoritma genetik algoritma atau GA untuk inversi? Untuk kelebihannya, aplikasi cukup mudah, tidak perlu penentuan model awal spesifik seperti lokal optimasi, walaupun GA telah menemukan lokal minimumnya, masih memungkinkan menemukan global minimum karena ada proses mutasi. Sama seperti simulate annealing, GA memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi ruang parameter yang luas sehingga dapat menemukan solusi yang lebih baik dibandingkan algoritma optimasi lainnya yang cenderung terjebak di minimum lokalnya. GA dapat bekerja dengan baik pada berbagai jenis fungsi objektif, termasuk yang non-convex, tidak smooth, atau bahkan multimodal, yang sering dijumpai dalam masalah inversi. Lalu, GA dapat dengan mudah diimplementasikan secara paralel, sehingga dapat meningkatkan kecepatan komputasi, terutama untuk masalah inversi dengan ruang parameter yang besar. Selanjutnya, GA memerlukan sedikit parameter yang perlu disetel, seperti ukuran populasi, probabilitas mutasi, dan probabilitas paling pindah silang. Hal ini menjadikan GA lebih mudah diimplementasikan dibandingkan algoritma yang lebih kompleks. Selanjutnya, kekurangannya pada beberapa kasus GA dapat membutuhkan waktu komputasi yang lama untuk mencapai konvergensi, terutama untuk masalah inversi yang kompleks dengan banyak parameter. Lalu kinerja GA sangat bergantung pada pemilihan parameter yang tepat seperti ukuran populasi, probabilitas mutasi, dan probabilitas pindah silang. Pemilihan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan konvergensi yang lambat atau bahkan tidak mencapai solusi yang optimal. Lalu meskipun GA memiliki kemampuan untuk menghindari minimum lokal, tidak ada jaminan bahwa solusi yang diperoleh adalah solusi optimal global.
Hal ini bergantung pada kompleksitas ruang parameter dan pemilihan parameter GA yang tepat. Selanjutnya, sama seperti simulate annealing, GA tidak memanfaatkan informasi gradien dalam proses optimasinya. Hal ini menyebabkan konvergensi yang lebih lambat dibandingkan metode berbasis gradien jika informasi gradien tersedia. Selanjutnya, jelaskan prinsip dari SA untuk inversi. Kalau prinsipnya, ada yang pertama analogi dengan proses annealing fisik. Eee, Algoritma SA ini terinspirasi dari proses annealing fisik, di mana logam dipanaskan hingga mencair dan kemudian didinginkan secara perlahan. Proses tersebut bertujuan untuk mencapai struktur kristal yang stabil dengan energi minimumnya. Lalu, prinsipnya, pencarian solusi melalui proses iteratif. Algoritma SA ini melakukan pencarian solusi melalui proses iteratif. Pada setiap iterasinya, algoritma menghasilkan kandidat solusi baru berdasarkan solusi saat ini. Lalu penerimaan solusi baru. Solusi baru itu diterima atau ditolak berdasarkan pada fungsi probabilitas yang bergantung pada perbedaan nilai fungsi objektif antara solusi saat ini dengan solusi baru, serta parameter suhu yang diperbarui pada setiap iterasinya. Lalu menurunkan suhu secara bertahap. Nah, parameter suhu awalnya yang tinggi dan kemudian diturunkan secara bertahap selama proses iterasi. Pada suhu yang tinggi, algoritma memiliki probabilitas yang lebih besar untuk menerima solusi yang lebih buruk daripada solusi saat ini. Namun, seiring penurunan suhu, probabilitas ini semakin kecil, sehingga algoritma cenderung memiliki solusi yang lebih baik. Lalu selanjutnya kriteria penghentian. Nah, algoritma SA akan berhenti ketika kriteria penghentian terpenuhi, misalnya setelah mencapai suhu akhir yang cukup rendah atau setelah mencapai jumlah iterasi tertentu. Dalam konteks inversi ini, algoritma SA digunakan untuk menemukan parameter model yang menghasilkan data sintetik yang paling mendekati data observasi. Fungsi objektif yang diminimalkan biasanya berupa selisih antara data observasi dan data sintetiknya. Proses iteratif SA akan mengeksplorasi ruang parameter untuk menemukan kombinasi parameter terbaik yang meminimalkan fungsi objektif tersebut. Jelaskan prinsip dari GA untuk inversi. Yang pertama ada representasi parameter model sebagai kromosom. Nah, dalam GA, parameter model yang ingin ditemukan dipresentasikan sebagai kromosom yang terdiri dari gen-gen yang mewakili setiap parameter. Lalu yang kedua, pembangkitan populasi awal. Di algoritma GA dimulai dengan membangkitkan populasi awal yang terdiri dari sejumlah kromosom atau solusi kandidatnya secara acak. Lalu ada evaluasi kebugaran atau fitness setiap kromosom. Setiap kromosom dalam populasi dievaluasi berdasarkan fungsi objektif yang ingin diminimalkan. Misalnya selisih antara data observasi dan data sintetik yang dihasilkan oleh parameter yang dipresentasikan oleh kromosom tersebut. Lalu ada seleksi kromosom. Berdasarkan nilai kebugaran, kromosom ini dengan nilai kebugaran yang lebih baik memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk terpilih sebagai orang tua. Ini jadi contohnya itu kayak, kita ada gen-gen sama kromosom, jadi ada orang tua untuk menghasilkan generasi berikutnya. Lalu ada pindah silang atau crossover, jadi kromosom-kromosom tadi terpilih akan melakukan pindah silang, di mana bagian-bagian dari kromosom orang tua akan dikombinasikan untuk menghasilkan kromosom-kromosom anak. Lalu ada mutasi setelah pindah silang tadi, crossover, beberapa bagian dalam kromosom-kromosom anak akan mengalami mutasi secara acak untuk meningkatkan keragaman populasi. Selanjutnya ada penggantian populasi. Kromosom-kromosom anak tadi akan menggantikan kromosom-kromosom dalam populasi lama berdasarkan aturan tertentu. Misalnya menggantikan kromosom-kromosom dengan nilai kebugaran terendah. Lalu yang terakhir ada iterasi dan kriteria penghentian. Proses seleksi, pindah silang, mutasi, dan penggantian populasi akan diulang secara iteratif hingga kriteria penghentian terpenuhi. Misalnya setelah mencapai jumlah generasi tertentu atau konvergensi. Dalam konteks inversi, algoritma GA digunakan untuk menemukan kombinasi parameter model yang menghasilkan data sintetik yang paling mendekati data observasi. Fungsi objektif yang ingin diminimalkan biasanya berupa selisih antara data observasi dan data sintetik. Lalu ada yang kelima, pengkodingan. Jadi jika data digenerasi
di observasinya menggunakan persamaan D true Y sin omega 0 M1X plus cos omega 0 M1 M2X dengan true model M1-nya 2,5, M2-nya 6,0 dengan omega 0-nya 20 dengan X bernilai dari 0 sampai 2, kemudian data diberikan noise dengan menggunakan mu sama dengan 0 dengan standar deviasinya 0,3. Tentukan estimate model M1 random number dari distribusi normal M2 menggunakan simulate annealing dan GA. Algoritma genetik. Jadi yang pertama dengan menggunakan source kode SA ya. Ini codingannya. Nah, jadi setelah saya run menggunakan codingan ini, misalnya nah ini ada dengan memasukkan n sama dengan 40, x min-nya 0 sampai 2, x max-nya tadi, lalu dx x max dikurangi x min per n dikurangi 1, jumlah ininya. Lalu ada M-nya sama dengan 2, lalu tadi M1 sama M2-nya dimasukin 2,5 sama 6, lalu W0-nya 20, D true-nya dimasukin rumus persamaan yang dari soalnya, lalu langsung diplot dengan standar deviasinya 0,3, lalu diplot jadinya seperti ini. Di run. Nah, karena datanya ini tidak konsisten, jadi saya memilih dengan error yang agak rendah. Kalau di sini kan dapatnya M true-nya 2,5 sama 6 kan tadi, lalu errornya di sini min 2,67 sekian sama 0,05. Jadi didapatkan data sintetik dengan noise sama ini true modelnya sama iterasinya. Jadi dari yang saya run kemarin ini didapatkan hasil. Nah, kalau di sini kan minus ya. Nah, kalau di sini sebenarnya nggak jauh beda kan. Ini minus 2,67 kalau saya kalau yang aku run kemarin itu dapatnya segini. MS-nya itu 2,48 sama 0,05. Lalu grafiknya didapatkan seperti ini, grafik sintesis menggunakan noise, grafik model awal, estimasi dan sebenarnya. Oh, ini tuh estimasinya segini, 2,486251 sama 0,057631. Jadi yang menurut jadi yang kuning itu errornya, yang biru itu data sebenar, maksudnya yang akurat gitu ya. Jadi udah bener gitu. Nah, ini aja penjelasannya. Jadi dari gambar yang pertama kan menunjukkan perbandingan antara solusi yang diperoleh dari data sintetik tanpa noise, data sintetik dengan noise, dan solusi akhir setelah proses iterasi. Berdasarkan grafik yang pertama dapat disimpulkan data sintetik tanpa noise memiliki pola yang lebih luas dan mengikuti fungsi persamaan sin omega tadi dengan M1 2,5 dan M2-nya 6 kan. Data sintetik dengan noise menunjukkan fluktuasi yang lebih besar sesuai dengan penambahan noise dengan min-nya itu 0 dan standar deviasinya 0,3. Lalu solusi akhirnya digambarkan dengan garis merah. Nah, tampak lebih smooth. Nah, ini solusinya. Dan mengikuti pola data sintetik tanpa noise. Hal ini mengindikasikan bahwa proses optimasi seperti simulate annealing dapat mengurangi pengaruh noise dan menemukan solusi yang lebih akurat. Nah, rentang nilai X yang diberikan adalah dari 0 sampai 2, sehingga grafik menunjukkan perubahan solusi dalam interval tersebut. Jadi udah lebih akurat soalnya solusinya ini udah mengikuti dan data
ini ini mengikuti pola sintetik tanpa noise-nya. Jadi lebih akurat. Lalu lanjut yang grafik kedua, itu menampilkan 3 model terkait menggunakan SA. Yang pertama ada model ada initial model, estimate model, sama true model. Dari grafik tersebut, model estimasinya berhasil mendekati model sebenarnya. Garis merahnya ini, nah, udah sama dengan warna hijau ini. Nah, setelah proses optimasi, ini menunjukkan bahwa SA dapat menemukan model yang lebih akurat meskipun data mengandung noise. Kan tadi diberi noise-nya itu emang standar deviasinya kan 0,3. Jadi tidak berpengaruh, eh tetap akurat gitu. Performa model estimasi mendekati model sebenarnya, terutama pada rentang M2 sekitar 1 sampai 1,5 yang merupakan daerah solusi optimal. Meskipun masih ada perbedaan antara model estimasi dan model sebenarnya, grafik menunjukkan bahwa SA mampu menghasilkan model yang lebih baik dibandingkan model awal, terutama pada daerah solusi optimalnya. Lalu grafik selanjutnya, grafik 3, evolusi. Jadi di sini ada evolusi nilai parameter atau energi atau fungsi objektif selama proses iterasi, terlihat fluktuasi yang cukup besar pada awal iterasinya. Nah, ini kan besar, tapi dia tuh lama-lama stabil gitu kan. Dapat menemukan, nah ini menunjukkan bahwa SA dapat ini sih. Terlihat fluktuasinya cukup besar pada awal iterasi, kemudian konvergen ke nilai yang lebih stabil. Lalu evolusi nilai parameter M1 dan M2 selama proses iterasi berubah-ubah secara signifikan pada awal iterasi, kemudian konvergen ke nilai yang mendekati model sebenarnya. Model sebenarnya ini kan udah diatur 2 sama 6, M1 sama M2-nya. Nah, ini M1, M2. M1-nya awalnya kayak gini, terus M2-nya gini. Lalu untuk evolusi nilai parameter sudut selama proses iterasi, terdapat fluktuasi yang cukup besar di awal, kemudian nilai sudutnya konvergen ke suatu nilai tertentu. Nah, ini langsung turun ke sini kan. Lalu selanjutnya evolusi nilai output modelnya. Selama proses iterasi terlihat bahwa seiring dengan konvergensi nilai M1, M2 dan sudutnya, fungsi Y semakin mendekati bentuk sinus termodulasi yang sesuai dengan model sebenarnya. Nah, ini dia sudah bagus iterasinya. Gitu. Jadi dari ketiga grafik di atas menggambarkan kemampuan SA ini dapat dalam menemukan solusi yang lebih akurat dari data yang mengandung noise dengan mengacu pada model fungsi sin omega M1X plus cos omega 0 M1 M2X dengan parameternya M1 2,5 M2 6,6 dengan SA. Lalu SI ini dapat menemukan parameter model yang mendekati model sebenarnya meskipun data menggunakan noise. Proses iterasi menghasilkan konvergensi nilai-nilai parameter menuju solusi optimal. Jadi dia itu tetap akurat meskipun diberi noise. Begitu. Selanjutnya yang genetik algoritma. Jadi yang genetik GA ini menggunakan data mana ya? Sebentar. Nah, ini udah saya jadiin satu, tinggal ngeran yang gak. Nah, hasilnya segini. Grafik-grafiknya. Ada 4 grafik. Jadi kita tinggal masukin sama kayak yang SA, masukin tapi hanya ini 12. Kita masukin tadi X minimumnya 0, X maxnya 2, lalu menggunakan
parameter M1, M2-nya 2,5 sama 6, lalu omega 0-nya 20 dengan rumus yang sama, dengan standar deviasi yang sama, tinggal di plot dengan menggunakan coding GA ini dan menghasilkan grafik 4 ini. Jadi dari grafik tersebut kita dari codingan tersebut kita menghasilkan M true-nya kan 2,56. Nah, M estimasinya 3,594 sama 4,374095 dengan errornya itu 17.000 gitu. Jadi ini belum saya benerin. Jadi dari gambar 4 ini menunjukkan hasil proses optimasi menggunakan algoritma GA dengan modelnya sama, M1-nya 2,5, M2-nya 6, dan sudut antara 0 sampai 20 derajat. Data input memiliki noise dengan meannya 0, standar deviasi 0,3. Berdasarkan grafik itu dapat disimpulkan menampilkan dua kurva kan, rata-rata error sama error minimum. Nah, ini. Tapi ini merah aja ya. Berarti nggak ada error rata-rata errornya gitu. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak ada kok. Lalu, seiring pada awal iterasi, rata-rata error dan error minimum sangat tinggi, menunjukkan ketidakakuratan model awal. Seiring bertambahnya jumlah iterasi, baik rata-rata error maupun error minimum secara signifikan menurun, mengindikasikan proses optimasi algoritma genetika berhasil menemukan parameter model yang lebih akurat. Terdapat fluktuasi yang cukup besar pada error minimum, namun rata-rata error terus menurun menuju suatu nilai yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma ketika dapat menemukan solusi yang mendekati optimal meskipun ada variabilitas dalam proses pencarian. Pada iterasi terakhir, rata-rata error dan error minimum sudah jauh lebih rendah dibandingkan awal, mengindikasikan algoritma genetika berhasil memulihkan karakteristik model yang terdistorsi akibat noise dalam data. Itu. Lalu untuk gambar selanjutnya grafik 6 grafik ini tadi. Oh iya ini. Terus pada grafik 5 dapat disimpulkan grafik menunjukkan evolusi nilai parameter M1 dan M2 selama proses iterasi. Nah, ini M1, M2. Pada awal iterasi, M1 sama M2 sangat bervariasi, menunjukkan ketidakakuratan model awal. Seiring bertambahnya jumlah iterasi nilai M1, M2 semakin konvergen mendekati nilai true model, yaitu 2,5 sama 6. Nah, ini 2,5 sama 6. Yang merah ini. Lalu, meskipun terdapat fluktuasi dalam nilai M1 sama M2 selama proses iterasi, secara umum kedua parameter tersebut bergerak menuju nilai yang sesuai dengan model sebenarnya. Lalu pada iterasi terakhir nilai M1 M2 sudah cukup stabil dan mendekati nilai true model, mengindikasikan algoritma genetika berhasil menemukan parameter model yang akurat meskipun data ditambahi dengan noise. Ini data kok. Ditambahi noise. Lalu gambar yang 6 ini menunjukkan hasil perbandingan antara observasi dan data hasil perhitungan model. Nah, ini data observasi yang biru, data perhitungan yang merah. Dari grafik tersebut disimpulkan data observasi menunjukkan nilai-nilai yang cukup bervariasi dengan beberapa titik yang berbeda
cukup jauh dari garis merah. Lalu garis merah menunjukkan hasil perhitungan model yang tampaknya berusaha untuk mendekati atau mempresentasikan data observasi. Pada sebagian besar, rentang nilai X garis merah cukup dekat dengan data observasi, menunjukkan bahwa model dapat menanggap dengan baik pola umum dari data. Namun terdapat beberapa bagian di mana garis merah cukup jauh menyimpang dari data observasi, terutama pada nilai X yang lebih besar. Nah, ini X lebih besar dari lalu, mana tadi ya? X lebih besar. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya noise atau variabilitas dalam data observasi, sehingga model mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri secara sempurna. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup baik dalam menangkap pola umum data, meskipun masih terdapat beberapa bagian yang memerlukan perbaikan eh, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Lalu untuk gambar ketujuh menunjukkan perubahan nilai dari parameter-parameter model yang dioptimasi menggunakan algoritma, dengan menggunakan GA. Grafik tidak menampilkan data observasi, melainkan hanya menunjukkan evolusi parameter selama proses iterasi. Nah, ini proses iterasinya sama error-nya gitu, Bang. Nah, grafik ini memperlihatkan fluktuasi nilai parameter yang cukup besar pada awal iterasi, menunjukkan bahwa model awalnya tuh belum akurat seiring bertambahnya jumlah iterasi, nilai parameter mulai berkonvergensi, mengindikasikan proses optimasi algoritma genetika ini berhasil menemukan nilai parameter yang lebih sesuai. Meskipun masih terjadi beberapa fluktuasi, secara umum grafik menunjukkan tren nilai parameter yang semakin stabil dan mendekati nilai-nilai yang diharapkan pada iterasi akhirnya. Hal ini mengindikasikan bahwa algoritma GI ini mampu memperbaiki model sehingga parameter-parameternya semakin akurat meskipun data mungkin dipengaruhi oleh noise. Tanpa informasi tambahan, oh ini tidak usah. Tapi grafik menunjukkan proses optimasi yang berjalan dengan baik. Lalu, dapat disimpulkan berdasarkan grafik yang disajikan, dari keempat ini dapat disimpulkan grafik yang pertama itu rata-rata kesalahan awalnya cukup tinggi, namun secara bertahap ini aja. Secara keseluruhan keempat grafik menunjukkan bahwa algoritma GA ini mampu eee, bertahap menurunkan rata-rata kesalahan model, namun masih memiliki keterbatasan dalam menemukan solusi optimal yang secara konsisten meminimalkan kesalahannya, begitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada salah kata dan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.